DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan saat pemeriksaan di KPK kemarin, 1 dari 4 orang penyidik KPK mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak tepat. Ahok menduga salah satu orang tersebut berasal dari BPKP. Saya bilang sama PT yang kemarin yang audit saya satu, kamu orang dari BPKP ya, salam tuh sama salah satu ketua BPK Prof. Edi. Aku udah gituin dia, salam sama beliau. Bilangin, Ahok doain dia umur panjang untuk lihat Ahok jadi presiden. Supaya saya berantas munafik-munafik yang nggak bisa buktikan. Aku gituin, lalu dia keluar kali lagi yang lebih baik. Terus udah sore, udah malam, muncul lagi dia. Tanyanya lucu banget pertanyaan. Ini dicatat. Pertanyaan sederhana nih. Bukan bocorin BAP, dia tanya. Bapak pernah nggak kepikir, Bapak kan mau beli NJOP. Itu harga terendah urusan negara. Bapak berhak menetapkan NJOP. Kenapa Bapak tidak terlambat menetapkan NJOP? Supaya bisa beli yang barang murah. Bagus dong pertanyaan dong, udah malam ini. Terus saya jawabnya sederhana. Saya pertama nggak pernah kepikir masalah itu. Karena itu saya kejahatan. Karena tugas saya kan mengadministrasi keadilan sosial loh. Itu kejahatan. Tapi nggak apa-apa. Sekarang kita asumsi aku turutin ide Anda ini. Saya juga belum pernah ngitung ya. Berarti saya nggak bisa cuma neken sumber waras loh. Seluruh yang warna merah ini, seluruh Jakarta Barat yang warna merah nih, aku juga harus turunin loh. Terus kalau turunin, semua orang yang zona merah cepat-cepat bayar dengan harga murah. Jangan-jangan kalau hitungan saya belum pernah ngitung ya Pak ya. Jangan-jangan Pemda lebih rugi. Karena PBB-nya semua turun nih. Hanya untuk beli yang sumber waras. Itu jawaban saya pertama Pak. Walaupun ini ide nggak pernah ada di saya. Ini ide penjahat ini Pak saya bilang. Kriminal ini. Saya pemerintah kalau itu. Terus yang ide kedua, saya kasih tahu Pak. Kalau berhasil saya tekan itu pun anggap lebih untung. Emangnya sumber waras harus jual sama lo? Sekarang swasta beli bangun rumah sakit, bangun palliative care, bikin apartemen, boleh nggak? Boleh. Dan dia beli harga pasar. Emang dia mau jual sama lo? Sekarang aja namanya NJOP mendekati harga pasar, makanya dia mau aja. Dia tuh jualnya tuh harga pasar loh. Nah sekarang saya tanya, bisa nggak saya menekan sumber waras? Ada lagi pertanyaan yang lucu banget. Bapak tahu nggak HGB sumber waras akan berakhir 2015? Ini kan bahasanya LSM yang DPR di belakang gitu loh. Oh gitu ya. Kalau begitu Republik kita kaya raya Pak. Karena hampir semua pabrik, sertifikat apapun di Indonesia atas nama PT, termasuk sawit semua, tambang semua apapun, itu pakai HGB, HGU. Ada masa selesai. Kalau diterjemahkan selesai ini, kita ambil balik. Kaya kita Pak. Kaya Pak. Itu siapa yang ngajarin kayak gitu Pak? Undang-undangnya Pak, Bapak baca nggak? Tahu gituin sama orangnya. Dia kayak orang BPKP. Aku bilang begitu, kemarin di KPK gitu. Ya 4 orang periksa. 3 sih enak aja, 1 keluar masuk. Saya kira orang BPKP saya bilang. Ada bukan BPKP saya bilang. Pasca Jakarta ada rekan Bremana Tenaya yang akan melaporkan kondisi terkini dari sana. Bremana bagaimana atau apa yang tadi disampaikan Ahok begitu keluar dari KPK? Baik Wahyu Wiwoho, ini tadi sempat baru saja Ahok atau Basuki Cahayapurnama keluar dari gedung KPK tepatnya pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dan artinya Wahyu, ini pemeriksaan yang dilakukan kepada Basuki Cahayapurnama ini sudah berlangsung selama 12 jam karena tadi Ahok tiba di sini pada pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Dan Wahyu, inti yang disampaikan oleh Ahok tadi adalah ketika nanti diminta untuk mengembalikan lahan yang sudah dibeli ini tidak bisa karena posisinya lahan sekarang sudah dibeli atau ketika nanti akan dikembalikan artinya lahan ini harus dijual kembali. Dan Wahyu tadi juga sempat ditanyakan yaitu adalah ketika nanti
apakah BPK ini audit BPK ini apakah sudah disetujui oleh pemerintah maupun penegak hukum yang ada. Namun pada intinya Ahok ini mengatakan bahwa ini tidak perlu adanya persetujuan atas audit BPK yang ada di sini. Dan ada juga tadi yang disampaikan bahwa NJOP yang ditentukan untuk lahan sumber waras ini berdasarkan dari keputusan dari Kepala Daerah DKI Jakarta atau Gubernur DKI Jakarta pada masa itu, yaitu adalah Jokowi atau Joko Widodo. Dan setelah itu, Wahyu, kami juga masih terus akan mengupdate kembali apa saja yang disampaikan, karena tadi Ahok hanya mengatakan sedikit sekali pernyataan terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan hari ini. Dan tentunya pemeriksaan hari ini adalah tentang cross-check tentang hasil audit BPK yang dilakukan ini kepada Ahok. Dan ini juga merupakan hasil cross-check yang dilakukan untuk mengaudit BPK yang menemukan bahwa ada 6 poin atau ada beberapa poin, yaitu adalah terkait dengan perencanaan, penganggaran dan juga pengadaan lahan dari sumber waras. Dan Wahyu, dan ini intinya adalah ada salah satu poin, yaitu adalah tentang penganggaran rumah sakit sumber waras. Ini dipermasalahkan oleh BPK karena digadang-gadang atau dituding merugikan negara sebanyak 191 miliar rupiah. Dan ini merupakan hasil selisih dari audit BPK yang mengatakan bahwa rumah sakit sumber waras ini seharusnya mengikuti NJOP dari lahan yang berada di Jalan Tomang Raya. Namun dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dari Ahok sendiri memang mengatakan NJOP yang digunakan pada saat itu adalah NJOP untuk Jalan Kiai Tapa yang harganya mencapai 20 juta rupiah per meter persegi. Dan ini membuat selisih tersebut menjadi ada, dan Ahok sendiri tidak menyatakan bahwa hal ini adalah pelanggaran. Karena kemudian pernyataannya, mengapa Ahok memilih untuk menggunakan NJOP dari Jalan Kiai Tapa ini? Karena menurutnya, kenapa harus dipakai di Jalan Kiai Tapa ini? Karena dari sertifikat yang diberikan atau dari sertifikat yang diterima Ahok ketika membeli lahan ini, itu alamat yang tertera untuk lahan rumah sakit sumber waras ini adalah di Jalan Kiai Tapa. Maka atas alasan itulah Ahok akhirnya menggunakan NJOP di Jalan Kiai Tapa. Dan Wahyu, selain dari penganggaran, ada juga yang dipermasalahkan oleh BPK, yaitu adalah tentang penunjukan langsung lokasi sumber waras. Di sini BPK menuding Ahok melakukan kesalahan prosedur, yaitu dengan langsung menunjuk atau langsung menunjuk lokasi yang digunakan untuk pembangunan rumah sakit sumber waras. Padahal kalau menurut Ahok sendiri, ia mengatakan bahwa ia sudah melakukan prosedur yang sesuai dengan Perpres nomor 40 tahun 2014 ini tentang pengadaan lahan, yang jika lahan tersebut luasnya di bawah 5 hektar, maka ini tidak memerlukan adanya perantara ataupun proses-proses lainnya. Jadi instansi yang memerlukan lahan itu bisa langsung menentukan atau bisa langsung menunjuk lahan tersebut tanpa melalui perantara, dan Ahok merasa bahwa hal ini tidak menyalahi prosedur yang sudah dilakukan. Demikian Wahyu yang bisa saya sampaikan dari Gedung KPK Jakarta. Kembali ke Anda. Ya, Bremana, mungkin satu lagi, ada 30 orang yang sudah menjalani pemeriksaan, termasuk mungkin 31 Ahok hari ini yang menjalani pemeriksaan. Kemudian apa perkembangan yang mungkin kabar yang Anda dapatkan mungkin dari teman-teman penyidik di KPK mengenai pengembangan kasus ini sendiri masih dalam proses penyelidikan hingga saat ini? Baik Wahyu, menurut pernyataan atau menurut informasi yang kami dapatkan, ini sementara memang saat ini masih berfokus pada cross-check antara hasil audit BPK dengan apa yang diyakini oleh Ahok, dan nantinya Wahyu akan bisa mengarah ini ke arah audit BPK yang diragukan keabsahannya. Karena menurut undang-undang yang dimiliki oleh BPK sendiri, ini ketika BPK ingin melakukan audit, ini harus melalui persetujuan atau melalui permintaan dari pemerintah maupun penegak hukum. Dan di sini pihak pemerintah itu yang dimaksud adalah Kementerian Keuangan, sementara penegak hukum di sini bisa siapa saja. Namun dalam kasus ini, Wahyu, audit yang dilakukan oleh BPK ini tidak atas perintah atau permintaan siapapun.
dan ini disinyalir permintaan dari pihak-pihak tertentu yang bisa jadi ini merupakan usaha untuk menyudutkan Basuki Cahayapurnama. Wahyu. Oke, baik, terima kasih melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Basuki Cahayapurnama hari ini memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi pembelian lahan sumber waras. Selain itu, hari ini KPK juga terus mengintensifkan pemeriksaan kasus dugaan suap perkara korupsi BPJS Subang. Informasi selengkapnya sudah ada Bremana Tenaya dari Gedung KPK Jakarta. Bremana, bagaimana hasil pemeriksaan Bupati Subang hari ini? Baik Andini, untuk hasil pemeriksaan hingga saat ini kami masih belum mendapatkan informasinya. Namun tadi kami melihat pada pukul 16 lebih 10 waktu Indonesia Barat, Ojang Suhandi atau OJS ini Bupati Subang keluar dari gedung KPK dan dia mengenakan rompi oranye dan ini bisa dipastikan bahwa OJS sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan BPJS di Kabupaten Subang. Ketika ditanyakan oleh wartawan Andini, OJS hanya menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Subang atas kasus yang menimpanya saat ini dan juga menyampaikan kepada masyarakat Subang agar tetap menjaga soliditasnya. Dan juga terkait dengan apakah dia menyesal atas kasus ini, OJS hanya mengatakan bahwa ia akan mengatakan semuanya ketika nanti pada berita acara pemeriksaan. Sementara 15 menit kemudian, Andini, kami juga melihat ada Leni Marlina, yaitu adalah istri dari terdakwa kasus korupsi ini, yaitu dari Jajang Abdul Halid, ini juga keluar pada pukul 16.25 waktu Indonesia Barat dan tidak memberikan keterangan apapun. Dan RM ini memang diperiksa karena terkait dalam pemberian suap kepada jaksa agar tuntutan kepada JAH ini diringankan. Andini. Bagaimana jalannya pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta terkait kasus sumber waras? Baik Andini, hingga saat ini pemeriksaan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama masih berlangsung dan Ahok tadi tiba di KPK pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan artinya hingga saat ini Ahok sudah berada di dalam gedung KPK selama hampir 8 jam. Dan hingga saat ini juga kami masih menunggu Ahok untuk keluar dan memberikan pernyataannya. Namun yang diperiksa Ahok pada saat ini yaitu adalah terkait dengan informasi terkait dengan audit BPK dan juga pernyataan atau bantahan dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kasus pengadaan lahan sumber waras. Di sini ada dua hal yang diperdebatkan, Andini, yaitu terkait dengan perencanaan pengadaan lahan dan juga penganggaran lahan sumber waras. Dan untuk penganggaran sumber waras ini, BPK menuding adanya indikasi kerugian 191 miliar rupiah. Ini akibat adanya selisih dari NJOP yang ditetapkan atau dipakai oleh BPK dan juga oleh Gubernur DKI Jakarta. Dari pihak BPK sendiri ini menggunakan NJOP dari lahan sumber waras yang berada di Jalan Tomang Utara, sementara Ahok ini menggunakan dari lahan yang NJOP dari Jalan Kiai Tapa. Namun ketika kami tanyakan atau ketika kami menanyakan informasinya, informasi yang kami dapatkan sementara ini bahwa alasan kenapa Ahok memakai NJOP dari Kiai Tapa ini karena sertifikat yang tertera di sertifikat lahan sumber waras ini tertulis Jalan Kiai Tapa. Dan Andini, ini memang ada perbedaan yang signifikan. NJOP dari Jalan Kiai Tapa dan juga Jalan Tomang Utara. Dan Jalan Tomang Utara ini NJOP-nya hanya sekitar 7 juta rupiah per meter. Sementara untuk Jalan Kiai Tapa ini selisihnya 20 juta. Sehingga ketika kita melihat di total luas lahan kasus sumber waras ini akan didapatkan hasil sekitar 191 miliar rupiah. Dan ini yang dipermasalahkan oleh BPK dan akan digunakan BPK untuk menjerat atau mungkin menjerat Ahok pada kasus dugaan korupsi pengadaan lahan sumber waras. Dan saat ini kami masih menunggu pernyataan resmi dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dan kami masih menunggu keterangan resmi dari beliau. Demikian Andini. Terima kasih. Headline News.
Basuki Cahayapurnama atau Ahok pagi ini dijadwalkan oleh KPK untuk dimintai keterangan terkait pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit Sumber Waras. Selain itu KPK juga masih memeriksa Jaksa Kejati Jawa Barat dan Bupati Subang pasca operasi tangkap tangan kemarin terkait dugaan suap BPJS Subang. Kita akan langsung saja menuju KPK. Sudah ada rekan kami Gadis Bianca yang memantau di sana. Gadis, apakah Ahok sudah terlihat tiba di KPK untuk dimintai keterangan? Ya Iqbal, hingga saat ini dijadwalkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, Ahok Gubernur DKI Jakarta tiba. Namun kami baru pantau ini kehadiran Gubernur DKI Jakarta untuk memenuhi panggilan penyidik KPK di gedung KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014 lalu. Pengamanan pun juga sudah dilakukan terkait pemeriksaan yang akan berlangsung nanti, dan juga pengamanan dilakukan terkait adanya informasi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah organisasi masyarakat di DKI yang akan melakukan unjuk rasa selama pemeriksaan Gubernur Ahok berlangsung. Dan kami pantau saat ini Gubernur DKI Jakarta telah hadir di tengah-tengah kami di antara awak media di gedung KPK Kuningan, Jakarta. Gubernur DKI Jakarta hadir dengan membawa beberapa dokumentasi terkait dengan pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras seluas 3,7 hektar yang dipermasalahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang pada tahun 2015 lalu sejak bulan Agustus hingga November ini dilakukan audit investigasi terkait dengan pembelian lahan tersebut. Ahok hadir memenuhi panggilan dari penyidik KPK. Ini terkait pemanggilan pertamanya yang selama ini dipermasalahkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terkait dengan pembelian 3,7 hektar lahan rumah sakit Sumber Waras. Dinyatakan memang ini sedikit bermasalah karena ada perbedaan nilai NJOP yang diketahui berbeda, dan menurut BPK ada kerugian keuangan negara sebesar 191 miliar rupiah dengan pembelian tersebut, karena memang pembelian lahan seluas 3,7 hektar tersebut dianggap tidak sesuai atau tidak melalui mekanisme yang wajar. Seperti yang diungkapkan oleh BPK bahwa pembelian lahan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Meskipun demikian, menurut Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah menyebutkan bahwa pengadaan tanah seluas atau berskala di bawah 5 hektar ini dapat dilakukan langsung antara instansi yang bersangkutan dengan pemilik hak tanah. Iqbal. Gadis, kemudian terkait dengan pemeriksaan pejabat PNS Subang dalam dugaan suap BPJS Subang pasca OTT kemarin, apa perkembangan terkininya, Gadis? Iqbal, kami belum mendapatkan informasi selengkapnya mengenai operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik KPK kemarin terhadap pejabat PNS Subang, Jawa Barat terkait dengan kasus dugaan korupsi pemotongan dana BPJS Subang tahun 2014 yang diperkirakan merugikan negara hingga 4,7 miliar rupiah. Namun, ya, menurut informasi yang kami dapatkan hingga saat ini ada 3 orang yang ditahan oleh pihak penyidik KPK, termasuk adalah jaksa dari lingkungan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, ini adalah Devianti, dan Bupati Subang Ojang Sohandi, dan salah satu pejabat lainnya adalah Jajang Abdul Kholik. Dan memang OTT kemarin ini terkait dengan poin utamanya adalah pemberian uang sebesar 108 juta rupiah. Uang ini masih dipertanyakan apakah memang gratifikasi untuk memuluskan kasus pemotongan dana BPJS tersebut, atau apakah memang ini adalah pengembalian atau penitipan uang kerugian negara sebesar 108 juta tersebut kepada Jaksa Devianti. Nanti selengkapnya akan kami laporkan kembali, Iqbal, kalau memang dari pihak KPK sudah memberikan keterangan lebih lengkap lagi. Baik, Gadis Bianca melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih. Dan